Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, supaya aktivitas kita hari ini berjalan dengan baik, diridhoi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Iya, Bu. Ya, Ibu minta kesediaan Saifullah. Silakan Saifullah memimpin doa. Ya, Bu. Baik, marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sudah, Bu? Terima kasih Saifullah. Ya, Bu, sama-sama. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian supaya semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana dengan audionya? Terdengar suara Ibu? Ya, Jelas, Bu. Ya. jelas, Ibu. Nah, kalau Ibu lihat dari jumlah yang hadir, sepertinya sudah hadir semua ini anak-anak Ibu, ya? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Tidak ada kendala apapun ya. Kita doakan semoga kegiatan kita selanjutnya berjalan dengan lancar. Amin ya. Amin. Selanjutnya sebelum Ibu memulai, sebagai persiapan Ibu ingin kalian melihat sebuah tayangan dan tentunya di sini kalian akan memperoleh pengetahuan ya. Selain pengetahuan, ada hal-hal lain yang dapat kalian peroleh dari tayangan berikut. Bentar ya. Belum terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Bentar ya, mungkin karena jaringan Ibu ini. Glory, bantu ibunya tuh. Oh iya. Silahkan. Ya, Sebentar. semangat Ibu. Saya bantu kasih semangat. Ya, terima kasih Glory. Ya Ibu, kalau ada yang bisa dibantu bilang aja. Nanti bisa saya dan Ipul bantu, Bu. Iya. Sudah terlihat anak-anak? Terlihat, Sudah, Bu. Bu. Suara, Bu. Silakan disimak ya. Suaranya terdengar tidak? Kurang keras dikit, Bu. Dengar, Bu. Tapi Ini sudah full ya, Bu. Sudah. Udah, Bu, jelas, Bu. ya. Kau rusak, Bu. Suara Bu ya. Makanya jangan tergantung pada gawai. Kalau menyimpan sesuatu yang penting, kamu bisa menulisnya di buku catatan. Tapi kalau gawai tidak sebut banyak, bisa ketinggalan informasi. Kalau kamu ketemu, kamu kan juga bisa tahu banyak hal. Gak mau ketinggalan info. Kan ada koran. Kita juga bisa ke perpustakaan. Atau beli buku di toko buku. Terlalu banyak menggunakan gawai juga tidak baik. Efek sinar layarnya bisa merusak mata dan biasanya merusak organ tubuh kita. Makanya
Penggunaan gawai harus diatur. Kalau bisa dikurangi. Ganti dengan membaca buku. Minggu besok kita ke toko buku ya. Sekalian bikin perpustakaan di rumah. Ajak anak kita mengurangi penggunaan gawai dengan membiasakan budaya membaca buku dan menulis. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Ya, sudah ya. Coba dari tayangan yang Ibu tayangkan tadi, ada yang mau bertanya tidak? Siapa yang mau bertanya? Atau mau komentar? Menyimpulkan isi video tadi apa? Tidak boleh terlalu banyak main HP ya, Bu. Ya, betul, pintar. Ada lagi? Orang tuanya sangat perhatian, Bu. Ya, itu. Harus ada perhatian orang Tua, orang tua. tua. Kemudian siapa lagi? Afriski. Gawainya ganti ke perpustakaan aja ya Bu ya. Iya, supaya matanya Tidak sakit, tidak. dengan ya nonton di HP. Ada lagi? Iya, Bu. Cukup? Ya, jadi biasanya anak-anak untuk literasi, biasanya kan kalau kita luring di kelas itu sebelum memulai pelajaran, anak-anak kan Ibu minta untuk membaca buku dulu, ya? Iya, Bu. Tapi karena kita Ya, Bu. belajarnya lebih luring, daring, kalian mengamati tayangan tadi dan tentunya akan memperoleh suatu pengetahuan. Mantap. Paham ya, anak-anak? Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran. Anak-anak sudah siap belajar? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Ibu ingin presentasi lagi. Bu. Ini terlihat tidak layar Ibu? Lihat, Lihat, Bu. Bu. Lihat, Bu. Fase tumbuhan, Bu. Ibu slideshow ya. Ya, Bu. Terlihat? Lihat, Bu. Ya, Bu. Jelas, Bu. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kompetensi dasar 3.10. Ada yang bisa baca? Coba dibacakan. 3.10 itu kalian diminta supaya apa? Ya, silakan. Saya, Bu. Satu persatu ya. Menelaah teks eksplanasi. Saya Bu Afriski. Ya, Friski Pada silakan. 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengarkan atau dibaca, Bu. Ya, betul. Kompetensi membacanya Friski baik ya, karena dapat membaca dengan lancar. Jadi, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengarkan atau dibaca. Kemudian, yang kedua, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Indikator pencapaiannya. Saya, Bu. Ya, siapa? Saya Laudia. Ya, Laudia, silakan dibaca. Siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, terima kasih Laudia. Sama-sama, Bu. Laudia juga membacanya sudah lancar ya, sudah kelas 8 kan? Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, Glory. Silakan. Terima kasih, Ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menyimak dan berdiskusi melalui media gambar dan kartu paragraf. Siswa dapat Suaranya Glory sudah terdengar? Ya, iya. Struktur dan Bagaimana sekarang, Ibu? ya sudah terdengar. Oh iya, tujuan pembelajaran. Ya, Ibu. Iya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menyimak dan berdiskusi melalui media gambar dan kartu paragraf, siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan cermat. Begitu, Bu. Ya, terima kasih anak-anak Ibu yang pintar-pintar ya.
pintar membaca, cerdas. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kok tegang banget mukanya ya? Yuk semangat anak-anak. Yes, semangat. Pagi. Semangat, Jawab Bu. 3 kali juga ya. Pagi. Pagi. Ibu kasih hitungan supaya kalian semangat. 1, 2, 3. Pagi. Iya, sekali lagi. Pagi. Iya, terima kasih anak-anak. Jadi, Ibu selalu mengatakan pagi, meskipun Ibu ngajarnya ada yang jam terakhir gitu ya, supaya kalian, biasanya kalau pagi itu kan segar ya, kita menjadi semangat terus gitu. Paham ya? Siap, Bu. Paham. Kamu. Kemudian, nah, sebelum kita masuk ke materi, ini kalian amati dulu gambarnya ini. Bu, itu gambar apa, Bu? Ya, Laudia. Apa? Kenapa, Laudia? Itu gambar apa, Bu? Nah, dari teman-teman yang lain ada yang mau menjawab tidak? Ini gambar apa? Saya, Ya, Bu. Glory. Itu gambar awan. Silakan, Glory. Iya, Ibu. Itu gambar awan, Ya, pohon, pohon, lalu titik-titik udara, Bu. titik-titik udara. Ya, betul. 100 buat Glory. Hebat Ya, ya. terima kasih, Ibu. Selanjutnya ada lagi anak-anak yang mau bertanya. Ini gambar apa? Silakan. Tidak ada lagi ya? Kalau tidak ada, kita pindah ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ini ada urutan kartu, namanya kartu paragraf. Sebenarnya seandainya kita belajar dengan luring, kartu ini akan Ibu bagikan ke kalian, kemudian kalian tempelkan di papan tulis ya, dengan urutan yang sesuai supaya menjadi teks eksplanasi yang padu. Ya, jadi dari urutan yang masih acak ini, kira-kira ada yang tahu mengurutkan supaya menjadi paragraf yang padu? Ada yang bisa mencoba? Coba saya boleh tidak, Bu? Ya, Afriski. Rizky, iya, Bu. Silahkan. Saya urutkan ya, Bu. Yang pertama nomor 2, Bu. Nomor 2. Ya, Angin selanjutnya. puting beliung adalah kolom udara yang berputar Ya. kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dan seterusnya, Ibu. Nomor 2 yang pertama, Bu, urutannya. Pertama nomor 2. Kemudian nomor keduanya nomor 1 ya, Ibu ya, yang kolom hijau. Penjelasan dari paragraf 1 ya. Berarti nomor 1. Iya. Selanjutnya Selanjutnya nomor 3 ya, Ibu ya. Nomor 3. Kemudian kesimpulannya Nomor 3. ada di nomor 4, Ibu. 2, 1, 3. Iya, terima Iya, kasih. kesimpulannya ada di nomor 4. Iya, jadi Afriki sudah mencoba untuk mengurutkan paragraf yang masih acak ini menjadi suatu teks yang padu. Tapi katakan ini sebuah teks eksplanasi ya. Nanti kita jawab pertanyaan ini di sebelum setelah Ibu menjelaskan materinya nanti ya. Nanti kita bahas. Siap, Ibu. Selanjutnya ada lagi yang mau coba untuk menjawab mengurutkan kartu paragraf ini? Silakan. Kalau ada lagi yang mau. Ya, kalau tidak ada lagi, sekarang coba lihat di layar. Di sini kalian diminta untuk menentukan struktur teks. Nah, jadi tadi sudah diurutkan, ya. Tadi Afriski sudah urutkan paragraf yang acaknya menjadi sebuah paragraf yang padu, ya, teks yang padu. Kemudian dari teks yang padu tadi, kalian diminta untuk menentukan strukturnya. Nah, jadi seperti ini. Ini masih
Jadi yang ditentukan Masih tadi acak ya, Bu, ya? Afrizki, yang ditentukan tadi Afrizki itu sudah, menurut Afrizki sudah padu ya. Tapi Ibu belum mau membahas, nanti kita bahas setelah Ibu sampaikan materi, gitu ya. Nah, ini gambaran awal aja, nanti ada kaitannya dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang jelas di dalam teks eksplanasi itu ada 3 hal ini dari segi strukturnya. Paham ya anak-anak? Silakan kalau mau mencoba, kemudian jawabannya disimpan saja. Setelah Ibu menjelaskan materi nanti, baru kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Cocokkan dengan jawaban kalian ini. Diamati dulu. Silakan anak-anak semua punya jawaban sendiri, nanti kita cocokkan. Betul atau tidak jawaban kalian? Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Semua sudah punya jawaban? Punya, Bu. Iya, kenapa lah ya? Ayo, pagi. Pagi, 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 semangat. pagi. Iya, terima kasih. Selanjutnya, nah di sini anak-anak akan menonton lagi sebuah video. Tapi video kali ini materi ya. Di sini Ibu akan menyampaikan sebuah materi. Jadi tolong disimak baik-baik video ini. Dan ini juga sudah Ibu kirimkan linknya ya, video. Ya, itu sudah bisa dibuka kembali kalau misalnya ini kurang jelas ya. Iya, Nah, ini sudah pakai layar penuh. Dengan Ibu Udah? untuk sama-sama belajar. bisa. Ya, silakan simak video ini. Ini video materi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Ibu untuk sama-sama belajar materi bahasa Indonesia. Anak-anak, masih ada yang ingat materi teks eksplanasi? Selamat pagi juga, Bu. Materi teks eksplanasi pada pertemuan yang lalu masih ingat, Bu? Ya, bagus, Belisa. Untuk hari ini kita belajar materi lanjutan teks eksplanasi ya, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang tahu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi sebelum Ibu lanjutkan menjelaskan? Kurang tahu, Bu Guru. Baiklah, mari kita belajar bersama. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua, deretan penjelas atau rangkaian kejadian. Yang ketiga, interpretasi atau ulasan. Maaf Bu Guru, izin bertanya. Dari ketiga struktur yang Bu Guru sebutkan tadi, isinya apa saja dan contohnya seperti apa saja Bu Guru? Ya, pertanyaan yang bagus Belisa. Baik anak-anak, silakan simak penjelasan berikut. Baik Bu Guru. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Bagian ini merupakan bagian awal dalam teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Misalnya, teks tersebut menjelaskan proses terjadinya hujan, langit, tanah longsor, atau banjir. Nah, ini adalah contoh bagian pernyataan umum. Silakan disimak ya, anak-anak. Struktur yang kedua adalah deretan penjelasan atau rangkaian kejadian. Pada bagian inilah proses sekaligus hukum aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Banyak istilah teknis muncul di bagian ini. Kadang-kadang istilah teknis disertai penjelasan artinya, khususnya istilah keilmuan yang jarang digunakan. Nah, contoh dari deretan penjelasan atau rangkaian kejadian, anak-anak silahkan disimak. Di situ ada 2 paragraf yang merupakan deretan penjelasan atau rangkaian kejadian seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oke
ya. Selanjutnya, interpretasi atau ulasan. Bagian paling akhir ini muncul dalam teks eksplanasi setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa terjawab. Bagian ini merupakan simpulan dari bahasan utama dalam teks. Namun, tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian penutup. Teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya suatu aspek atau peristiwa kadang-kadang tidak menggunakan penutup. Untuk contohnya, bisa kalian perhatikan di paragraf terakhir ini. Akan disimak contoh untuk interpretasi atau ulasan. Selanjutnya, bagaimana kebahasaan teks eksplanasi? Nah, untuk menjawab soal ini, silakan kalian perhatikan presentasi ini. Nah, sebenarnya ada beberapa kebahasaan dalam teks eksplanasi, tapi Ibu hanya mencantumkan 3 unsur kebahasaan di teks eksplanasi karena 3 hal ini selalu muncul atau cenderung ada pada teks eksplanasi. Apa itu? Ya, yang pertama, istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah di situ artinya bersifat keilmuan. Jadi di situ ada contoh seperti kata cumulonimbus, kondensasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, konjungsi waktu. Apa itu konjungsi waktu? Konjungsi waktu adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara 2 hal atau peristiwa. Contohnya silakan disimak. Kemudian ada juga konjungsi kausal. Konjungsi kausal adalah suatu konjungsi yang cukup ya Nana untuk penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Setidaknya kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Paham ya? Paham, Bu. Ya, jadi ada 2 hal yang akan kita pelajari, yaitu struktur dan kebahasaan. Jadi nanti kalian juga akan mengerjakan tugas di LKPD, tetapi kolaboratif. Silakan nanti berkelompok ya untuk menentukan struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi yang berbentuk paragraf yang masih acak gitu ya. Nah, dari tayangan tadi jawaban kira-kira sudah ada yang menentukan jawaban ya? Bu, ini tugas rumah ya, Bu. Nanti tugas rumah ya. Bu. Soalnya waktunya mau habis, Bu. Kan nanti kan ganti pelajaran lain nih. Oh. Mau habis waktunya? Perasaan Ibu ngajar apa? Iya, sebentar lagi pelajarannya Pak Glory. Oh gitu, iya Ibu usahakan singkat-singkat ya, Ipul. Iya, Bu, siap. Ya, jadi dari paparan yang tadi ada yang sudah mencocokkan jawabannya? Sudah, Bu, saya, Bu. Oh iya, Muji. Bagaimana Muji? Saya, Bu. Bu. Oh, Ipul tadi Muji, Bu yang ngomong Bu. Muji nih. Ipul Ya, Muji tadi yang lanjutkan. ngomong, Bu. Ya, Kenapa? Ipul lagi Bu. Oh gitu, jadi sesuai ya Muji. Oh Sesuai iya sekali, kan Bu. memang anak cerdas, jadi dapat 100 Muji. Ya? Nasi. Iya, Bu. Iya, ada lagi nih? Ada lagi yang mencocokkan? Baru tanya, Bu. Rasanya begini setelah melihat tayangan video tadi. Kalau ada tadi kan ada 4 paragraf yang di awal-awal tadi, Bu. Iya. Ada 1, 2, 3, 4. Urutannya itu untuk pernyataan umum paragraf 2, kemudian paragraf 3 dan 4 itu penjelas.
Kemudian paragraf 1 isinya tentang interpretasi, Bu. Tadi jawaban Afrizki itu 2, 1, 3, dan 4 ya, Afrizki. Ya, Ibu. Benar atau salah ya, Bu? 2, 1, jawaban yang benar ya, yang benar. Oh iya, Ibu. Itu 2, paragraf 2, paragraf 1, 3, dan 4. Oh, dilihat. Oh iya, Mana Bu. Ibu? Tidak? Coba dilihat di layar ini, kelihatan tidak ya? Oh, Kecil, gitu Bu, ya, Bu. tulisannya. Oh iya, Terbaca. terbaca ya. Ibu slideshow dulu. Bu, sebentar lagi Pak Glory mau masuk loh, Bu. Udah lonceng, Bu. Iya, iya Pak. Lonceng ganti Bentar ya, pelajaran, Bu. Ini 5 menit. Jadi struktur evaluasi yang tepat itu seperti ini. Sudah terlihat anak-anak? Ya, ada penjelasan umum ya, Bu, ya, pernyataan. Sudah ya? Sudah. Dari Afrizki tadi sudah benar. Kemudian strukturnya paragraf kedua itu termasuk identifikasi fenomena. Identifikasi ya. Kemudian paragraf 1 dan 3 di nomor itu Jelas. 1 dan 3 itu adalah deretan penjelas. Jelas. Terakhir itu di nomor 4 itu ada interpretasi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Jangan berkecil hati ya, Ipul. Bisa mencoba dulu. Ya, Bu. Kenapa nangis, Bu? Belajar lagi, Bu. Ya, iya belajar lagi, Ipul. Kemarin saya mau nggak pintar. Nah, jadi selanjutnya, Nana, Ibu sudah bagikan linknya. Ibu sudah bagikan linknya untuk LKPD. Karena hari ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan diskusi. Jadi, Ibu harapkan LKPD yang Ibu kirimkan itu bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Halo, anak-anak. Baik, Bu. Ya, Bu, dengar, Bu. Ya, Bu. Baik, Siap, Bu. Ibu. Nanti kami bikin gimmick sama link kelompok ya, Bu. Pembagian kelompoknya juga sudah ya. Untuk kelompok 1, dengarkan ya. Ada Aulia sebagai ketua, kemudian Ari, Mujianto, dan Jenny. 4 orang di kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, Saifullah, Afrizki, dan Chatting. Kelompok 3 itu ada Belisa. Bu Rohani, silakan ditutup. Bu Rohani sudah habis waktunya, Bu Oh Rohani. iya Pak, terima kasih. Langsung saya tutup ya. Jadi anak-anak, sebelum ditutup sebagai refleksi saja, Ibu ingin kalian membuat sebuah emoticon yang mewakili perasaan kalian. Gambar saja. Bahkan emoticon, kemudian di gambar itu tulis kalian dalam sekarang perasaannya sedih atau bagaimana atau senang. Kalau senang, tulis emoticonnya dengan senyum. Kemudian nanti tampilkan di layar. Cepat anak-anak. Siap, Ibu. Ya, siap, Bu. 2, Udah nih, Bu. tampilkan sekarang yang digambar. Emoticonnya mana? Atau oke, Belisa sudah Bu. menyampaikan. Yang lainnya bagaimana? Senyum. Jangan dipaksakan senyum ya. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin cukup ya dari Ibu karena Glory sudah mengajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rohani. Beri tepuk tangan untuk Ibu Rohani ya. Dengan berusaha keras memanfaatkan sinyal yang sekarang cukup bagus gitu ya. Akhirnya bisa menampilkan apa yang diinginkan. Pak Kosasi, silakan Pak Kos. Ya, itu berkah laptop suami Pak Ridwan, itu mau berkah itu. Biasanya lupa sekarang Pak. Baik, Bu, terima kasih, bagus gitu ya, variatif. Ya memang konsekuensi dari variatif itu belum waktunya lubar Bapak Ibu ya. Makanya Pak Ridwan tadi mengingatkan terus, Pak Ipul juga gitu ya. Baik, terima kasih Bu Rani, mantap gitu ya. Walaupun ya tadi itu waktunya saja ke diri saya Pak Ibu, juga tidak hanya Bu Rani. Saya kira siswa tidak perlu diberitahu tentang apa itu keadaan indikator Bapak Ibu ya. Ya sampaikan saja tujuan dari bahasa siswa. Jadi Bapak Ibu, siswa tidak perlu tahu apa keadaan indikator itu kan nanti sudah lulus PPG baru tahu indikator gitu ya. Mereka kan baru
SMP SMA ya. Ini bahasa indikator tidak usah dimunculkan gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak masukannya. Ya, itu bahasa guru sampai saja bahasa tujuan, karena tujuan dan kari ya sami mawon gitu juga gitu. Ya itu saja Bu, terima kasih, Ya, mantap. terima kasih Pak. Ya.